Shalom saudara sekalian, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan pagi ini kami merindukan firman-Mu lagi. Karenanya berikanlah firman-Mu itu kepada kami untuk dijadikan pedoman dan tuntunan bagi kami, agar kami berjalan di dalam kebenaran, dan agar kami dapat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk dapat memaparkan firman-Mu ini, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Dan Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi. Masih pembahasan kita mengenai 5 sikap hati yang Tuhan inginkan ada pada kita. Sikap hati yang pertama adalah hati yang menyembah Tuhan. Ayat pokoknya terdapat dalam Injil Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Itu sudah kita bahas. Sekarang kita sedang membahas sikap hati yang kedua, yaitu hati yang taat. Dan mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Begini firman Tuhan, saya bacakan bagi saudara. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Sekarang kita perhatikan ayat 47, saudara-saudara. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus berbicara soal kewaspadaan atau siap sedia untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kapan Yesus datang kedua kalinya, saudara-saudara? Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu adalah suatu rahasia Allah. Tetapi Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda kalau kedatangannya sudah dekat. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, saudara-saudara, bahwa sebelum Yesus datang, ada banyak sekali bencana-bencana alam terjadi di dunia ini. Gempa bumi di mana-mana.
gunung meletus di mana-mana, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, angin topan atau angin puting beliung terjadi di mana-mana. Selain itu terjadi juga krisis ekonomi di mana-mana. Nah, sekarang ini sebetulnya dunia sedang dilanda krisis ekonomi itu diakibatkan datangnya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Semua kegiatan ekonomi terganggu. Negara kaya raya pun mengalami kemerosotan di dalam perkembangan ekonominya. Apalagi negara miskin, saudara-saudara. PHK terjadi di mana-mana. Kesulitan, kesukaran terjadi di mana-mana. Penderitaan di mana-mana. Dan oleh karena ini, terjadi juga kerusuhan dan kekerasan di mana-mana. Dan dipastikan tindak kejahatan juga meningkat di mana-mana. Selain itu, Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada kita akan terjadi konflik antar bangsa. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Peperangan di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Dan tentunya ini menimbulkan ketakutan bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan itu sekarang ini sedang terjadi, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sekarang sedang digenapi. Jadi firman Tuhan yang kita baca adalah benar adanya. Dan memang, saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah mendustai kita. Tuhan Yesus tidak pernah berkata tidak benar. Semua yang diucapkannya adalah benar. Itulah sebabnya kita harus percaya penuh kepada firman Tuhan. Dan inilah, saudara-saudara, saatnya akhir zaman itu. Dan kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah di ambang pintu. Sekarang timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Lihat di ayat 35 dari Lukas 12 ini. Tuhan Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang yang tetap berikat itu menggambarkan atau berbicara mengenai hidup benar, saudara-saudara. Di dalam surat Efesus pasal 6, ada selengkap senjata Allah. Salah satunya adalah ikat pinggang kebenaran. Jadi ikat pinggang itu seperti kebenaran. Atau lebih tepatnya lagi, ikat pinggang itu menunjuk kepada kebenaran. Mengapa saudara-saudara ikat pinggang kok menunjuk kepada kebenaran? Karena pada waktu itu Rasul Paulus melihat tentara Romawi dengan kelengkapan senjatanya. Nah, salah satu kelengkapan dari tentara Romawi adalah tentara-tentara itu berikat pinggang. Apa fungsi ikat pinggang itu, saudara-saudara? Maksudnya adalah supaya tentara Romawi itu ketika berperang melawan musuh enak bergerak. Sebab tidak melorot. Karena ada ikat pinggang, pakaian yang dipakai itu melekat pada tubuh tentara. Atau kalau zaman sekarang adalah celana yang berikat pinggang. Karena ada ikat pinggangnya jadi tidak melorot. Kalau tidak ada ikat pinggang, pasti melorot. Bisa dibayangkan saudara-saudara ketika berperang, sibuk membetulkan celana yang melorot, tentu tidak enak bergerak. Nah, kalau tidak enak bergerak, bagaimana bisa berperang? Bagaimana bisa menang melawan musuh? Sebab kalau seorang tentara sibuk membetulkan pakaiannya, ia tidak bisa waspada terhadap serangan musuh. Dan pastinya musuh akan mudah menyerang, bahkan bisa membunuh. Dan akhirnya kalah dalam peperangan. Tetapi kalau ikat pinggang itu terpasang dengan betul, membuat tentara-tentara Romawi itu enak bergerak sehingga mudah melangkah dan mudah menyerang, akhirnya bisa mengalahkan musuh dan menang. Demikian juga saudara-saudara kalau orang hidup di dalam kebenaran, itu enak bergerak. Dia tidak takut ketemu siapa saja, sebab tidak ada masalah dengan siapapun. Dia tidak usah menghindar terhadap siapapun, karena hubungannya baik dengan siapapun. Tapi coba saudara kalau orang ada masalah dengan seseorang, urusan hutang yang belum dibayar misalnya, pastilah orang tersebut akan menghindar bila bertemu dengan orang yang kepadanya masih bermasalah. Dan ini membuat dirinya sulit bergerak, tidak enak bergerak.
Jadi saudara-saudara, di mana ada ketidakbenaran, itu membuat hidup kita jadi gelisah. Tidak enak bergerak. Hati tidak tenang. Selalu diliputi was-was, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Jadi, kalau Tuhan Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat, itu artinya saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, dan pelitamu tetap menyala. Pelita itu bicara dari firman Allah dan Roh Kudus yang menerangi kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, setiap hari kita harus diterangi oleh firman Allah dan Roh Kudus agar kita tetap hidup di dalam kebenaran. Dan juga kita menjadi terang bagi orang lain, sehingga kita bisa menerangi kegelapan. Dan lewat kehidupan kita, banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dibawa kepada terang. Dan terang yang sesungguhnya itulah Tuhan Yesus Kristus. Dengan kalimat lain, kita bisa mempertobatkan orang-orang yang hidupnya sesat. Kita bisa membawa orang berdosa datang kepada Tuhan dan bertobat. Nah, inilah saudara-saudara yang harus kita lakukan sebagai persiapan kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kalau saudara membaca kalimat ini terus dari ayat 35 sampai 48, Tuhan Yesus menceritakan ada orang-orang atau hamba-hamba yang tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika tuannya belum datang. Dan celakanya ketika tuannya datang, hamba-hamba itu belum mengadakan persiapan apa-apa. Maka hukuman dari tuannya datang atas hambanya yang lalai tersebut. Nah, saudara, ini pelajaran bagi kita. Mari kita juga mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita hidup di dalam kebenaran, dan mari kita selalu diterangi oleh firman Allah dan Roh Kudus setiap hari, agar hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu dan semua saudara-saudara, Tuhan Yesus hampir datang. Ini akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman sudah nampak. Mari kita mempersiapkan diri. Marilah kita memiliki sikap hati yang kedua ini, yaitu hati yang taat kepada perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri menjelang kedatangan kali yang kedua, marilah kita mempersiapkan diri. Dan lihat sekarang ayat 47, saudara-saudara, dari Lukas 12. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi artinya saudara, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan menerima banyak pukulan. Artinya ketidaktaatan itu mendatangkan akibat buruk dalam kehidupan ini. Dan ingat saudara-saudara, pukulan yang datang dari Tuhan itu sakit. Jadi lebih baik mencegah daripada dipukul. Maksud saya, cegahlah jangan sampai Tuhan memukul kita. Bagaimana caranya? Taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita tidak akan dipukul, saudara-saudara. Tetapi kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, nanti kita akan dipukul. Bahkan kita akan menerima banyak pukulan. Jadi artinya pukulannya bukan satu, bisa banyak. Dan kalau kita tetap membandel, membangkang, tegar, tengkuk, tidak mau taat perintah Tuhan, kita bisa dibinasakan oleh Tuhan. Yaitu dihukum dalam api neraka yang kekal. Dan itu sangat mengerikan. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita taat kepada perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita untuk berikat pinggangkan kebenaran, marilah kita segera pakai itu ikat pinggang kebenaran. Kalau Tuhan menyuruh kita supaya pelita kita tetap menyala, marilah kita buat pelita kita tetap menyala dengan bergaul selalu dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Mari kita isi hidup kita dengan firman Allah dan Roh Kudus setiap hari, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Sayang saudara-saudara, waktu tidak mengizinkan, sampai di sini dulu renungan kita hari ini. Dan inti dari firman Tuhan pagi ini adalah, mari kita memiliki hati yang taat kepada perintah Tuhan. Agar kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita kedapatan melakukan kehendak Tuhan, maka berbahagialah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang bagi kami saat ini. Kuatkan dan tolong kami Bapa untuk kami dapat melakukan perintah-Mu ini, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata
Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja